Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmati Gusti dengan NIM 2105262. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang ujian tengah semester, yaitu dengan mata kuliah Filsafat Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Susi Fikria Dewi, SOS MSI. Baiklah, di sini saya tidak akan berlama-lama. Di sini saya akan masuk kepada pertanyaan pertama. Jelaskan ciri-ciri berpikir secara kefilsafatan. Nah, berpikir secara filsafat itu adalah berpikir sampai ke hakikat yang terdalam. Nah, ciri-ciri berpikir secara filsafat yang pertama itu ada radikal. Nah, radikal ini adalah uh, kita berpikir tanpa tergesa-gesa, yaitu kita harus uh, menyimpulkan suatu kejadian, pertanyaan maupun pengetahuan, menemukan jawabannya yang mendasar, jawaban yang sesungguhnya. Yang kedua ciri-cirinya itu adalah sistematik. Nah, sistematik ini berarti runtut bagian per bagian dari gagasan yang pokok diuraikan menjadi lebih rinci. Nah, ciri yang ketiga itu ada rasional. Nah, rasional ini kita ibaratkan dengan masuk akal. Untuk mencapai kebenaran, kita harus berhubungan dengan hal-hal yang logis. Nah, selanjutnya itu ada universal. Nah, universal ini kita berpikir secara umum. Nah, kita mencari jawaban bukan hanya dari satu sumber, tapi kita mencari dari berbagai sumber. Ciri yang kelima yaitu konseptual. Nah, konseptual ini berpikir tentang manusia secara umum, tidak berpikir tentang manusia secara khusus. Nah, selanjutnya itu adalah koheren dan konsisten. Nah, sesuai dengan kaidah berpikir benar, nyambung, logis, konsisten. Artinya kita tidak bertentangan dengan pendapat orang lain. Nah, jadi kita harus menghargai juga pendapat orang lain. Nah, ciri yang ketujuh itu komprehensif. Nah, komprehensif artinya luas. Jadi ciri kita berpikir secara filsafat ini kita berpikir secara luas. Nah, selanjutnya itu ciri yang kedelapan yaitu bebas dan tanggung jawab. Nah, filsafat ini memiliki ciri yang bebas di mana kita bebas dari pengaruh sosial, budaya, politik dan lainnya. Dan filsafat ini juga bertanggung jawab tentang apa yang mereka pikirkan. Selanjutnya itu ada pertanyaan kedua, yaitu bunyinya gini. Mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat? Nah, menurut beberapa sumber yang saya baca, alasannya adalah Pancasila itu bukan hanya teks yang harus kita hafal dari sila satu sampai ke sila 5. Namun nilai-nilai filosofi Pancasila harus kita hayati di dalam jiwa, sekaligus kita mampu menjadi dasar bagi masyarakat, bagi kita untuk berperilaku dalam kegiatan sehari-hari. Oke, itu lanjut kita ke pertanyaan yang ketiga. Nah, jelaskan perbandingan fungsi kedudukan Pancasila. Yang pertama itu ada Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pancasila itu merupakan landasan nilai yang memperkuat identitas kolektif bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan kearifan lokal, kebinekaan, serta keberagaman rakyat Indonesia. Nah, yang kedua itu ada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, Pancasila ini tidak berfungsi sebagai seperangkat nilai, tetapi dia juga sebagai ideologi resmi negara Indonesia. Dia memberikan arahan atau prinsip-prinsip dasar yang mengatur sistem pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Nah, yang C itu ada Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Nah, Pancasila ini dianggap sebagai dasar filsafat negara karena nilai-nilai yang tergandung di dalamnya tidak hanya mengatur tentang struktur politik dan hukum, tetapi juga dia memberikan landasan filosofis yang mendalam bagi peradaban bangsa. Nah, yang D itu Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, Pancasila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini, dia menekankan pentingnya menghormati perbedaan, menumbuhkan semangat kebersamaan, dan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia.
Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, jelaskan dasar ontologi sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sebelum kita masuk ke dasarnya itu, sebelumnya kita harus mengetahui dulu. Ontologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos, yang artinya ada. Artinya ilmu jadi ontologi. Itu artinya ilmu yang mempelajari tentang keberadaan ide atau konsep. Ontologi ini dicetuskan oleh Plato yang memiliki konsep yang ideal. Nah, dari ontologi sila ketuhanan yang Maha Esa ini dalam Pancasila mengacu pada pandangan tentang hakikat atau eksistensi Tuhan yang Maha Esa. Nah, sila ini dia menyiratkan pemahaman tentang posisi Tuhan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Nah, serta pentingnya kita untuk memiliki keyakinan pada keesaan Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Sepertinya kita eh, menghormati ibadah orang lain, tidak mengganggu orang lain ketika beribadah, kita melakukan sholat 5 waktu sehari. Gitu. Selanjutnya itu, nah, yang terakhir yaitu jelaskan realisasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam tertib hukum Indonesia. Nah, realisasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam tertib hukum Indonesia mencerminkan upaya untuk menegakkan nilai-nilai spiritual dan moral terkait dengan penegakan hukum eksistensi Tuhan. Nah, beberapa cara atau realisasi yang dapat kita lakukan itu yang pertama itu ketentuan hukum yang menghormati kebebasan beragama. Nah, tertib hukum Indonesia itu menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini juga tercermin dalam undang-undang yang melindungi tentang hak asasi manusia, termasuk hak untuk beribadah dan mempraktikkan keyakinan agama masing-masing. Nah, selanjutnya itu pengakuan atas nilai-nilai moral dalam peraturan hukum. Nah, tertib hukum Indonesia seringkali mengakui dan mencerminkan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan ajaran agama. Hal ini dapat kita temukan dengan berbagai undang-undang yang menetapkan standar etika dan moral, serta dalam kebijakan hukum yang menekankan pentingnya integritas, kejujuran, keadilan, dan dalam sistem hukum. Selanjutnya itu perlindungan terhadap tempat ibadah dalam kegiatan beragama. Nah, biasanya kita dalam beragama tuh kita selalu uh, pasti ada yang pengawasan dari kepolisian atau uh, pihak-pihak yang berkaitan dengan lembaga penegak hukum. Nah, mereka ini mencerminkan berbagai regulasi untuk mengatur hak-hak keagamaan agar misalnya hari ini tuh Lebaran Idul Fitri pasti ada pengamanan dari Polri atau TNI agar kita beribadah bisa dengan tenang. Yang selanjutnya itu keharmonisan dan toleransi antar agama. Nah, tertib hukum di Indonesia berupaya untuk menciptakan iklim harmoni dan toleransi antar agama di masyarakat. Ini tercermin dalam berbagai kebijakan yang mendorong antar agama, penyelesaian konflik secara damai, dan upaya pencegahan terhadap segala bentuk toleransi agama. Nah, yang terakhir itu ada pengakuan terhadap etika dan moral dalam proses peradilan. Nah, sistem peradilan di Indonesia ini mereka sedang berupaya untuk menerapkan nilai-nilai etika dan moral yang terkait dengan proses peradilan yang mencerminkan tentang keadilan, kejujuran, dan integritas serta dalam menetapkan hukuman yang berdasarkan pada prinsip-prinsip moral yang diakui oleh masyarakat. Oke, saya mendapatkan suatu quote yaitu yang berbunyi tentang gini. Yang membahayakan Pancasila pada zaman sekarang bukanlah penjajah dari luar negeri, melainkan warga negara sendiri yang sibuk mengadu domba. Nah, mungkin dari sedikit kata-kata ini kita dapat mempererat lagi uh, mempererat lagi tali silaturahmi kita sesama umat beragama. Kita tidak boleh membeda-bedakan misalnya teman yang berbeda agama. Kita harus terima bahwa Indonesia ini mempunyai banyak keberagaman dan mempunyai agama yang berbeda-beda. Tapi kita harus tetap satu. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.